wirausaha, dan kartu ngaji. Hal tersebut sifatnya sangat sumir dan tidak dapat membuktikan bahwa kartu-kartu tersebut serta merta dapat dikonversi menjadi uang. Karena apabila hal tersebut sebatas program, implementasinya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemberian sembako sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan. Kejadian tersebut hanya bersifat sporadis atau kasuistis yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa peristiwa tersebut dapat dikategori sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lagi pula, permasalahan tersebut sudah terselesaikan oleh pengawas pemilihan kecamatan dan dengan diserahkannya kasus tersebut ke Polsek Pasir. Terlebih lagi menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bawaslu Kabupaten Bandung hanya menerima penerusan penanganan pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bukti video bukti PK04 dan pelimpahan ini laporan yang saya juga orang Garut, dari ya, orang yang Bawaslu kepercayaannya. Bukti PK05. Namun laporan tersebut telah diproses sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu yang hasilnya bahwa pelanggaran tersebut disimpulkan tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap klarifikasi untuk mengkaji dugaan adanya pelanggaran. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemohon telah melibatkan aparatur sipil negara dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangannya. Lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon akuo tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa di samping Bawaslu tidak pernah menerima laporan seperti yang didalilkan pemohon, justru terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang ASN yang bernama Agus Sudrajat, guru di SDN Parabonan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang melakukan sikap ketidaknetralannya karena berpihak kepada pemohon. Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut kemudian diteruskan kepada proses penuntutan video bukti PK20 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung yang pada pokoknya memutuskan Agus Sudrajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pejabat aparatur sipil negara yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan dijatuhi pidana denda sebesar 3 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Video bukti PK21. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa terkait dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik, Mahkamah mempertimbangkan bahwa benar pemohon adalah salah satu pasangan calon yang calon bupatinya adalah wanita. Namun demikian, terhadap adanya isu mendiskreditkan gender sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menguatkan dalil pemohon tersebut. Terlebih isu diskriminasi gender tersebut berkaitan erat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis dan masif, bahkan dapat memengaruhi perolehan suara pasangan calon, dalam hal ini pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakumdu dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak. Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN, dan isu mendiskreditkan gender yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar telah terjadi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara akuo Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1 dan 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.12.1 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa jumlah penduduk berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.575.982 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dikali 1.657.795 sama dengan 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 928.602 suara. Adapun perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah berbulan-bulan sama Bu Heti kan udah hampir setahun nih sekarang. Suara dikurangi 511.413 suara sama dengan 417.189 suara atau 25,16%, sehingga lebih dari 8.289 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020,
namun pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo kuat non, dalil-dalil pokok permohonan pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon, pihak terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Udah jadi siapa? Jadi Suhartoyo, bupati. Daniel Yusmin Pevoy, Kalah itu penggugat. Eni Nurbaningsi, Pak Dadang udah sah jadi bupati sekarang, udah menang MK mah. dan Adam Ada yang gugat. Nah, ini lagi sidang putusan, tapi menang. tanggal 5 bulan Mei tahun 2021. Orang selisihnya 400.000 kok. Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 14.09 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten